Hello everyone, hai apa kabar kalian semua, nama gue Lively Sanders. I don't know why, kayaknya energi yang selalu gue berikan ke kalian itu macam-macam istri pejabat. Could be karena memang seperti itu aura yang gue keluarkan. So, kalau ada pejabat di luar sana mencari istri, I'm here. I look really good today, I'm sorry. Gue jadi salvo. Seperti dari judul videonya, di video ini gue pengen nge-review skincare yang hype, skincare products yang banyak banget orang bilang itu bagus. Apakah mereka worth the hype in my opinion? Apakah menurut gue produk-produk ini itu pantas gitu ya untuk berada di atas dibanding produk-produk skincare yang lainnya. Gue bakal langsung mulai ke produk pertama aja yang bakal gue review, skincare yang hype, yang viral, yaitu dari si SK2 Facial Treatment Essence. So ini adalah produk essence ya yang harus lo pakai setelah lo cuci muka, setelah itu lo menuju ke serum atau enggak moisturizer dan sunscreen lo, night cream lo, segalanya. Dan ini harusnya yang ngebuat SK2 itu somehow berbeda daripada skincare lainnya adalah karena di produk-produk mereka ini mengandung bahan yang namanya Pitera yang mereka patenkan sendiri. Oke, jadi yang punya Pitera di produk-produk mana aja produk-produk skincare itu cuman SK2 doang. For me, this FTE essence dari SK2 itu a bit controversial. Kenapa menurut gue ini lumayan kontroversial? Karena banyak yang bilang si SKE FTE ini it's like gak terlalu ngaruh banget, sama aja dia kayak essence dari produk skincare dari brand-brand lainnya. Ada yang bilang kalau ini itu ngaruh banget. Pitera itu adalah bahan natural dari alam, mengandung lebih 50 nutrisi mikro seperti vitamin, mineral, asam amino, asam organik untuk mengembalikan fungsi alami kulit. Dan mereka bilang ini ngebuat muka lo kelihatan lebih youthful, kelihatan lebih seger, lebih bright, lebih cerah, dan ngebuat skincare lo setelahnya like serum gue udah bilang tadi lebih bekerja. Untuk FTE ini yang 75 ml gue beli harganya sekitar 700. Si FTSK2 ini gue pakai pagi malam ya, udah habis botol. Dan saat botol pertama habis, gue ngerasa ya dia ngebuat my face kelihatan lebih segar. But I'm still not sure apakah ini placebo effect, oke? Placebo effect dimana gue pengen skincare ini bekerja karena banyak yang bilang ini bagus banget, atau enggak placebo effect yang dikarenakan harga dari produk ini itu lumayan pricey, oke? 75 ml harganya 700.000. Jadi you know your mind play tricks on you sometimes karena produk harganya mahal, jadi lu berusaha untuk menjustifikasikan kalau produk ini beneran bekerja. Ya akhirnya ngebuat gue beli satu botol lagi untuk meyakinkan diri gue. Keputusan gue untuk si SK2 Facial Treatment Essence ini adalah it's okay. It's okay. Like yes, dia bekerja sebagai essence fermentasi dari ragi. Udah banyak gitu ya brand-brand yang mengeluarkan essence seperti itu, walaupun mungkin gak sedetil itu, mirip-mirip bahannya kayak si Pitera, tapi ya in a sense tetap fermentasi ragi. Ya you know si Pitera itu fermentasi dari ragi atau enggak beras glacatomaceae gitu tuh namanya, gue tulis aja. It's fine. Like bekerja nggak dia? Yes, ada efeknya, bekerja secara baik gitu ya, ngebuat wajah gue kelihatan lebih segar, lebih cerah gitu, lebih enak rasanya. But apakah ini bagus banget? Not really, okay. In fact kayak essence dari si Avoskin ini, Perfect Hydrating Treatment Essence pun bagus di gua. Bahannya nggak mirip ya, dan juga bahan yang gue denger mirip itu kata orang-orang adalah si Secret Key Starting Treatment Essence Rose Edition. Ini masih banyak karena belum sempet gue coba banget, right? Jadi gue belum bisa nilai apakah ini bagus. But you know bekerjanya sama aja. Like apakah gue merasa perbedaan di saat gue nggak pakai ini atau saat gue pakai ini? Not really. Pakai hydrating toner buat gue udah bagus banget gitu. Mungkin kenapa sih facial treatment essence ini bisa terkenal karena dia itu keluar duluan sebelum produk-produk fermentasi itu lebih terkenal kan, mereka yang pencetusnya gitu, jadi makin banyak mau ngikutin. Yang akhirnya pengikut-pengikutnya itu bisa mengejar mereka juga ya. Akhirnya ngebuat ini produk berkesan biasa aja karena gue udah nyobain pengikutnya dulu. You see what I mean? It could be the best product I've ever tried kalau emang ini adalah produk-produk semacam fermentasi pertama yang gue coba ya. Tapi sayangnya kamu bukan produk pertama yang gue coba, dan akhirnya gue udah cobain produk lain yang bagus juga. Saat gue pakai elu tidak terlalu amazing banget. It's okay, dia bekerja lah, tapi tidak lebih amazing dibanding brand lainnya yang punya produk-produk hampir mirip, yang copycat produk ini. Oke, produk skincare viral atau nggak ngehits banget yang kedua dari brand lokal, itu dari si La Coco yang namanya Watermelon Glow Mask. Ini gunanya adalah untuk memberikan kelembaban berlebih, yang bagus, yang lebih oke, lebih mantap.
dan leave the skin clear, radiance, and terrevitalisasi gitu. So at first sebelum produk ini dikirimin sama Lakopo ke gue pikir ini itu kayak masker biasa ya, dimana masker menghidrasi lalu pakai, abis itu lo diemin 15 menit, setelah itu lo bilas. It turns out it's a sleeping mask. Basically ini itu masker yang lo pakai bawa tidur gitu loh. Jadi entar saat paginya baru lo bilas. It doesn't make sense saat orang ngomong seperti itu ya. Karena menurut gue, apakah ini sama kayak night cream yang bener-bener melembabkan banget? Karena yes, of course, pagi-pagi kan pasti muka lo cuci atau enggak lo bilas pakai air, right? Jadi mau gue bilas atau enggak gue bilas, tetap ada di muka gue itu saat malam-malam dan gue bawa tidur. It's a sleeping mask yang lo pakai setelah lo pakai nighttime skincare rutin lo. Oke, lo pakai serum, lo pakai moisturizer lo, setelah itu lo tambahin lagi ini biar muka lo itu jauh lebih lembab. Oke, karena dia sifatnya lebih berat dibanding moisturizer biasa. And for my skin, si La Coco Watermelon Glow Mask ini is too heavy a bit ya. Gue rasa karena emang dia memberikan kelembaban lebih, kulit gue yang udah oily, pori-porinya gampang banget tersumbat, gak perlu terlalu kelembaban yang berlebih. You know me lah, terlembabi tapi tidak berlebih. Ya akhirnya ngebuat produk-produk semacam sleeping mask ini terlalu berlebihan buat gue. It's too much for me. So at first saat pertama kali gue pakai emang ini enak banget ya, apalagi warnanya itu macam clear dusty pink. It's a very nice color. Wanginya pun seger punya. Gue suka sama wangi dari produk ini. Dan perasaannya saat gue aplikasikan di wajah gue itu cooling sensation. Jadi berasa muka gue itu adem. So it's very relaxing. Dan kenapa gue bisa bilang si sleeping mask ini terlalu berat buat gue adalah karena gue ngerasa my skin itu mulai muncul kayak titik-titik semacam close comedones gitu loh. Especially di bagian jidat gue yang gue tahu ini biasanya bagian paling bersih di muka gue. Mulai muncul-muncul kayak bumps gitu, titik-titik yang gak ada warnanya. Biasanya hal itu dikarenakan kelembaban yang berlebih for my skin. Supposedly mungkin buat lu pada yang dry skin bakal suka banget dan bakal berterima kasih banget untuk produk-produk semacam sleeping mask. But for me yang oily skin, too much. I don't think I need this much moisture. Gua nggak terlalu butuh kelembaban yang sebanyak itu. But I believe mungkin ini bisa berfungsi sebagai moisturizer ya. Lo kurangin aja pemakaiannya instead of pakai segini. Gue sih kemarin pakai segini ya tiap malam segini. Kalau misalnya pengen jadi pakai moisturizer, pakai aja segini gitu. I believe ini bisa nge-cover seluruh wajah lo. Kalau misalnya kulit lo lebih ke normal to oily ya, nggak perlu pakai sebanyak ini jadinya. Produk ketiga yang bakal gue review di video ini adalah produk drugstore. Ini adalah sunscreen dari si L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh. Ini pernah gue mention di video gue sekitar 2 tahun yang lalu, adalah salah satu sunscreen favorit gue ya. Gue bakal review lagi sekarang karena selama 2 tahun itu gue udah nyobain banyak banget sunscreen. As you know me, gue pernah review 9 sunscreen terkenal. Gue lupa masukin ini. Enggak, itu skincare lokal, sunscreen lokal. Specifically untuk si UV Perfect Matte and Fresh, karena gue tahu mereka ada versi yang glow, kalau nggak salah warna pink untuk kalian kulitnya lebih dry skin. Ini khususkan untuk kulit yang oily. It's still a good sunscreen though. Dia nggak berasa berat di muka gua, nggak ada white cast. Dia emang chemical sunscreen. Pengakuannya sih chemical gabung sama mineral sunscreen, tapi sama sekali nggak ada white castnya. Ringan gitu ya, nggak ngebuat muka gua berasa kusem saat gua pakai. Saat gua pakai si UV Perfect Matte and Fresh ini, selama berjalannya waktu itu dia berdaki, not powdery ya, not powdery, dimana ada bulir-bulirnya gitu. Biasanya muncul di jam kedua saat gue, let's say gue biasanya pakai di leher juga kan. Biasanya tuh paling sering muncul itu di leher karena ya ada lipetan-lipetan, lu bergerak-gerak kan. Jadi lebih muncul bedakinya itu di situ. Apalagi kalau ini lu pakai ke badan lo, oh my god, don't use it on your body. Gue inget banget gue itu pernah ke Bali dan gue lupa bawa sunscreen buat badan gue. Akhirnya ini gue pakai di badan gue kan. Badan gue berdaki semuanya, oke, karena sunscreen ini. But I don't know if that's just me sih yang berdaki, berbulir-bulir gitu ya dalam waktu 2 jam. Karena saat pertama kali pakai fine-fine aja gitu. 2 jam pertama muka gue nggak ada bedaki-bedaki atau gimana gitu. Tapi setelah berjalannya waktu baru dia muncul. Mungkin saat dia udah kena keringet maybe ya. Jadi lebih berasa, lebih teraktivasi bulir-bulirnya. Karena somehow gue masih pengen rekomendasi orang-orang untuk pakai ini, because of course dia gampang dapat di mana-mana. Ada ininya lagi, ada sasetnya pula. Ini gue dapat Super Aqua Essence. Is it the same? No! It's different. I don't know apakah itu gue doang ya, karena I'm not sure if that's just me. Karena gue nggak pernah ngelihat orang lain punya masalah seperti itu di produk ini, but gue ngerasain. Jadi ya
Apakah gue rekomen? Maybe not, I don't know. Because ya enak sih, enak, cuman bulir-bulirnya itu aja selalu udah bercampur sama keringet gua. Kayaknya dari tadi 3 produk pertama yang gua review ini hasilnya tidak ada yang bener-bener memuaskan. But ini dia saran gua kalau misalnya emang lu pengen cari sunscreen yang mungkin lebih affordable, gampang dapet di mana-mana, dan gue yakin at least menurut Liv Jun itu bagus adalah si Evina Sun Protection SPF 30 PA+++ ya. I love this one, ringan banget dipakai di wajah gua, nggak bikin berminyak. Mungkin banyak juga yang bilang mereka nggak cocok sama si Evina Sun Protection SPF 30 ini, but for me it's very cocok. I love it. Enak banget dipakai, cooling effect, berasa kayak nggak pakai sunscreen sama sekali. Basically kalau udah suka sama si UV Perfect dari si L'Oreal sunscreen ini, tapi lo nggak suka bulir-bulirnya, lo nggak suka daki-dakinya itu, cobain Evina Sun Protection deh. Cobain aja ya, semoga sih cocok gitu. Harganya berapa? 30 ribuan, 35 ribu, 40 ribu, pokoknya masih di bawah 50 ribu. Alright, so good news for me and lu juga pada semuanya. Video ini gue partneran sama Shopback. Shopback is our best friend on this channel. Makasih ya udah mendukung gue terus. Oke, so mungkin buat lu pada yang gak pernah denger apakah itu Shopback. Shopback adalah a pre-shopping app dan juga cashback platform ya. Basically ini adalah aplikasi yang mau lo gunakan sebelum lo belanja di e-commerce. Dan aplikasi ini bakal gue sarankan untuk lo pakai sebelum lo belanja di e-commerce adalah karena lo pasti dijamin dapat cashback. Gak ada minimum sama sekali mau lu belanja produk yang harganya 20 ribu, 30 ribu kayak si Evina ini kan pasti dapat cashback. Dan e-commerce yang bisa lu pakai dengan Shopback ini itu banyak banget, you name it lah, Lazada, Shopee, Tokopedia, Zalora, even untuk traveling kayak booking.com untuk booking hotel pun bisa pakai Shopback ini. Oke, so let's say misalnya lu pengen beli produk yang gue rekomendasiin tadi si Evina SPF 30 Sun Protection ini. Jadi sebelum lu pergi ke e-commerce di mana lo pengen beli produk ini, lo buka dulu itu Shopback. Oke, lo buka Shopback, terusnya lo lihat di dalam ada e-commerce apa aja. Gue bakal klik Lazada, terusnya di situ udah muncul keterangan cashbacknya tuh, lo baca-baca dah, dan setelah itu continue to app, lo search lah produk apa yang lo mau, bakal search Evina SPF Sun Protection 30 PA+++, dan setelah itu gue bayar, and then abis itu udah langsung cashbacknya masuk ke saldo aplikasi Shopback. Lu bakal langsung ada di situ, guarantee. Oke, pasti ada cashbacknya. Si Evina ini harganya udah affordable banget, terusnya ditambah lu dapet cashback lagi, why not, right? Kayak gak ada salahnya. Dan hasil dari cashback atau gak saldo yang ada di akun Shopback lu itu bisa lu cairin jadi cash. Kalau lu mau langsung ada duit di tangan lu gitu, ditransfer ke bank lu kan, atau gak lu jadiin pulsa lah untuk telepon, atau gak mungkin paket data ya. Apakah masih ada yang suka telepon pakai pulsa biasa? I don't know, pakai WhatsApp aja. And most importantly, lagi ada promo gajian, oke, di Shopback ini bisa banget lo manfaatin. Mereka ada di tanggal akhir tiap bulan, oke. Biasanya mereka mulai akhir tanggal 25 ya, dimana cashbacknya itu jauh lebih gede dibanding hari biasa, oke. So misalnya produknya udah ada promo di e-commerce sebelumnya gitu kan, lo dapet diskon, ditambah cashback lagi. Aduh, like there's no reason for you to not use this app, okay? Gue racun banget, I know. Yeah, that is why kenapa gue suka banget kerja sama Shopback, karena emang ini aplikasi menguntungkan banget, gak ada ruginya sama sekali di gue. Jadi selalu untung lewat Shopback, oke? Jadi kalau pengen download bisa lihat description box untuk semua smartphone, iPhone, Android, Microsoft udah gak ada lagi, tapi ya bisa lu download di bawah. Thank me later. Thank me later. Produk skincare yang hype viral selanjutnya yang bakal gue review dari si Mario Badescu, namanya Drying Lotion. Ini adalah produk total jerawat ya, obat total jerawat. Walaupun sebenarnya kita nggak bakal bisa bilang kalau ini obat, karena obat itu berbeda sama skincare. Oke, obat itu menyembuhkan dan obat itu beda itunya, regulasinya dibanding skincare produk. Itu skincare produk yang dipakai khusus bagian jerawat lo aja. Seperti namanya total jerawat, jadi dipakai di area yang jerawatan aja ya. Gunanya untuk mempercepat proses jerawat itu lebih cepat hilang atau nggak lebih cepat sembuh, mereda seperti itu. Dan untuk si Mario Badescu Drying Lotion ini, cara pakainya itu is a bit unique, mirip sama si Acno Lotion juga. Gue nggak tahu yang keluar duluan yang mana, apakah si Mario Badescu atau enggak Acno Lotion. Jadi cara pakai produk ini jangan lu kocok ya bagian yang mengembun di dalam situ. Lu masukin apa ini namanya cotton bud.
terusnya lo ambil bagian situ dan lu keluarin dan lu totol di area yang di jerawat lu itu. So basically it's like a masker tapi di bagian jerawat lu aja, karena ini lu pakai di bagian terakhir skincare. Gak bisa lu pakai sebelum skincare gitu. Gak bisa lu pakai ini sebelum skincare karena pasti kehapus. Gak bisa juga lu pakai pagi-pagi karena pasti kelihatan banget. Seperti yang mereka bilang untuk produk ini gunanya untuk membantu mengeringkan jerawat lu ya. Makanya gue bilang ini hampir kayak masker. Dan untuk produk ini yang ngebantu jerawat lu harusnya lebih cepat kering atau nggak lebih cepat sembuh, lebih cepat hilang adalah karena dia mengandung sulfur dan juga ada salicylic acid di sini. Itulah biasanya bahan-bahan yang dipakai untuk mengeringkan jerawat gitu ya. It's really hard sebenarnya untuk ngejudge obat total jerawat ya, karena it's tergantung jerawat lu itu seperti apa. Kalau jerawat lu kayak macem-macem kecil, jerawat nasi yang biasanya tuh hilang. Kalau buat gue sih, biasanya jerawat nasi buat gue itu kalau muncul hari ini besok bisa hilang tanpa gue pakai obat total jerawat sama sekali. Tapi kalau misalnya yang mengendap atau enggak yang gue tahu dia beriritasi gitu, meradang, itu lumayan sulit. Biasanya sih 4 hari ke seminggu baru dia bisa hilang. Oke, dan itu pun dibantu sama total jerawat. Jadi tergantung dari akutnya jerawat lu. Kalau jerawat lu jerawat yang titik-titik kecil pasti bakal lebih cepat hilang. Kalau misalnya jerawatnya pun yang mengendap, jerawat batu, pasti lebih lama hilangnya. Ini for me ya membantu untuk jerawat-jerawat yang menurut gue pun lumayan cepet hilang juga gitu. Jadi apakah dia ngaruh banget? Jadi kesimpulannya produk ini adalah ini produk oke. Kita dari tadi gitu mulu review gue. Ini produk oke, ini produk oke, gak amazing banget. Sama aja untuk Mario Badescu drying lotion. Jerawat gue pakai ke semua tipe jerawat gue yang ada, yang medium, yang light, sampai yang heavy. Itu sama aja prosesnya kalau misalnya gue pakai obat total jerawat gue si Nourish Skin itu ya. Personally dia nggak membantu untuk proses jerawat gue jauh lebih cepat menghilang gitu, karena gue selalu hidup dengan jerawat. Buat gue sendiri dia fungsinya yes bisa mempercepat jerawat gue untuk lebih menghilang atau nggak lebih mereda, tapi tidak lebih baik dibanding obat total jerawat yang pernah gue coba lainnya. Oke, I've tried a lot of obat total jerawat. Trust me, ntar bakal gue buat reviewnya. Ini bakal termasuk ada 10 obat total jerawat yang bakal gue review. So, sabar please. Dan kadang yang agak bikin skeptis untuk produk-produk tipe-tipe masker seperti ini adalah karena dia itu gampang menghilang gitu kan. Kayak saat lu tidur belum bergerak-gerak, apalagi kalau kata orang-orang yang pernah tidur sama gua, my friends yang pernah nginep di sini gitu ya, tidur di tempat tidur yang sama kayak gua, katanya gua banyak bergerak anaknya. Setiap kali gua bangun pagi, ini produk itu udah menghilang. Jadi gua nggak tahu apakah dia benar bekerja atau enggak. Kalau misalnya dia udah hilang, so I don't know. Iya, tapi menurut gua it's not really worth the price atau enggak the hype at all ya. In fact, kalau misalnya pengen dapat rekomendasi yang hampir-hampir mirip produknya tipe-tipe masker, ini ada yang bagus dari si Acne Warrior Skin Game. This one is also good. Ntar gue bakal lebih kasih tahu perasaan gue soal si Skin Game Acne Warrior ini. Tapi ya hampir mirip lah ini. Dan ini berapa? 125.000. Jadi jauh lebih affordable. Oke juga sih, bekerja juga, but lebih lengkapnya nanti aja. Oke? Sebenarnya ada satu lagi produk skincare yang hype yang pengen gue review, but gue gak tahu sebenarnya apakah gue bisa bilang ini produk bagus atau enggak. Yaitu dari si The Ordinary, niacinamide 10% sama zinc 1%. Alasannya kenapa gue gak bisa bilang ini bagus atau tidak, karena tidak cocok. Oke? Jadi seminggu pakai langsung muncul jerawat-jerawat. Jadi gue gak tahu dia apakah bagus untuk niacinamide itu kan gunanya untuk membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat, antioksidan, bagus banyak gunanya lah. Tapi tujuan gue biasanya untuk pakai niacinamide adalah untuk membantu menyamarkan bekas-bekas jerawat. Dan gue nggak tahu itu sebenarnya apakah ini beneran membantu atau enggak. But gue pengen kasih tahu ke lu pada aja kalau ini tidak cocok. Jadi biar lu nggak tanya-tanya lagi. Niacinamide 10%, zinc 1% tidak cocok di gue. And also gue pengen sedikit tarik kembali kata-kata gue di saat mungkin setahun yang lalu gue pernah bilang kalau gue nggak cocok niacinamide. Honestly, yes, but no. Karena setahun belakangan ini gue pakai produk like let's say sunscreen atau nggak moisturizer yang mengandung niacinamide itu cocok di muka gue. Oke aja. Tapi itu kan niacinamide-nya nggak tinggi biasanya persentasenya atau nggak dosisnya. But somehow setiap kali gue pakai niacinamide yang dosisnya lumayan tinggi, like 5%, 2%, 10% seperti ini, itu barulah dia kelihatan nggak cocoknya. Jadi dari situlah kesimpulan yang bisa gue kasih ya.
Mungkin kalau dosisnya rendah masih cocok, masih oke di muka gue, tapi kalau sudah mulai tinggi itu yang agak susah gitu muka gue untuk mentoleransi atau enggak untuk kelihatan oke, kelihatan hasilnya. Dan sedikit tambahan dari pengalaman gue pakai The Ordinary Niacinamide 10% sama Zinc 1% ini, it's gatal. Oke, it's very gatal on my skin. Kayak setiap kali gue pakai muka gue kayak berasa gatal gitu. Dan karena nggak cocok di muka, gue cobalah di badan. Di badan lebih gatal lagi. Jadi gue gak tahu apakah emang ini udah lama produknya, karena gue beli di All Shop Indo kan. Jadi mungkin udah expired. So that's my opinion untuk si niacinamide 10%. Gak cocok, mungkin karena konsentrasinya yang tinggi, konsentrasi niacinamide-nya yang terlalu tinggi for me. Oke, so itu dia untuk review skincare yang lumayan viral ya, bisa kita bilang nge-hype banget di antara orang-orang, banyak yang bilang bagus. Pendapat gue bagaimana? I know most of the products yang gue review di video ini tuh somehow biasa-biasa aja, atau enggak bahkan gue nggak terlalu suka. But what can I say? Lebih baik gue jujur sama lu daripada gue bohong, right? Okay. Thank you so much for watching. Wash your hands, don't touch your face. Dadah. I need to take a picture. I look so good.